Selamat datang di episode ke sekian dari Geek Next Door Talk. Geek Next Door adalah podcast atau video YouTube yang ngomongin segala sesuatu tentang pop culture. Nah, di episode kali ini agak spesial nih, karena gue akan ngobrol dengan orang-orang di belakang salah satu komik superhero, kali ya dibilangnya superhero Indonesia yang boleh dibilang jadi satu-satunya komik superhero Indonesia tahun 2010-an kalau nggak salah. Jadi pertama kali kenal komik ini adalah sebenarnya dikasih tahu sama salah satu orang yang sekarang adalah bosnya Cosmic, Sanigo, dulu ngeliatin salah satu, kalau nggak salah itu salah satu page di mana waktu mobil jatuh dari atas gitu, gue lupa. Pokoknya intinya gitu. Terus ternyata setelah tahu adalah komik yang bernama Wanara. Nah, Wanara ini kalau nggak salah tahun ini tepat umurnya 10 tahun. Kalau nggak salah, nanti kita tanya sama teman-teman di belakangnya. Nah, episode kali ini kita akan ngobrolin komik Wanara ini yang mulai 17 Agustus kemarin itu ada di Karya Karsa. Nah, kita ngobrolin segala sesuatu tentang Wanara gitu. Gue nggak sendiri, lagi-lagi gue bareng sama dua orang dari tim Wanara, yaitu ada Peta Kartika dan Dian. Apa kabar, guys? Baik, alhamdulillah. Gimana kemarin rilis Wanara di Karya Karsa tanggal 17. Animonya gimana animonya? Sengaja cari momen sih, emang sengaja kemerdekaan. Animonya ya betulan juga ya. sih. Iya, jadi karena memanfaatkan pembaca lama kali ya. Iya. Rata-rata udah pada tahu gitu kan. Ya dari situ sih sebetulnya kita sangat-sangat terbantu spreading information-nya. Udah pada tahu dan udah pada nggak sabar nungguin kelanjutannya ya, Sot ya. Itu dia. Nggak sabar. Capek ditanya terus. Iya. Ya salah lumayan 10 tahun loh. 10 tahun Wanara itu ada ya. Dan selalu ditunggu, itu yang kerennya tuh. Selalu ditunggu gitu. Mau kapan juga selalu ditunggu. Alhamdulillah. Gitu karena ya, berarti tidak membosankan ceritanya. Iya, makanya tadi aku bilang kan ini adalah salah satu, mungkin kalau udah boleh dibilang waktu 2010 itu satu-satunya komik superhero Indonesia yang ada kali ya. Mungkin karena waktu itu kan informasinya juga nggak terbroadcast dengan baik ya, jadi itu juga nggak superhero amat sebetulnya, jagoan lah. Iya. Gitu, maksudnya kan kemarin dengerin podcastmu yang Comic Sense itu kan, yang Wanara yang part 1 sama part 2 kan. Ya. Terus kan ngobrol kalau emang pengen Wanara ini sebenarnya awalnya adalah company profile ya. Iya benar. Konyol kan. Ya, sengaja gitu coba. Company profile dari teman-teman. Gitu. Nah, teman-teman yang waktu itu mau ikutan Pasar seni, terus bikin apa ya gitu. Bikin komik 50 gitu. Ya. Dan laku semua tuh. Itu bikinnya. Laku. Cuma dikit soalnya. Sempat nyetak lagi di tengah-tengah acara. Kan Pasar Seni cuma sehari kan. Jadi pas jam berapa gitu, aku lari lagi ke fotokopian untuk nyetak lagi karena kan ludes duluan. Nah, ya udah kayak gitulah kejadiannya. Iya benar. Karena dikit banget soalnya. Kita juga bikin itu kayak terbatas. Tadinya nggak buat dijual ya, tadinya ya. Karena kita kurang dagangan gitu kan. Masa berjual apa lagi? Company profile kan, dijual laku ada yang beli ya. Nah, itu dia. Berarti emang kalian memang nggak, waktu itu memang udah nggak megang fisiknya ya, maksudnya udah 50 ya jualnya semuanya gitu. Iya, nggak ada. Ininya doang, iya cetak. Digitalnya doang, udah di scan itu. Untung di scan ya. Kepikiran di scan.
Ya, soalnya itu dadakan banget kan. Kan pasar seni katakanlah tanggal 10 Oktober. Kita tuh ngide pengen bikin company profile itu kayaknya sih seminggu sebelumnya gitu. Jadi aku inget banget pertama kali itu Bima justru. Jadi Bima ngomong bikin komik aja Sweat gitu. Komik apa gitu. Company profile-nya komik. Ya udah, terus akhirnya bikinlah si Yawanara ini, desain karakternya pokoknya hari itu gitu bikin di atas panel gitu, jadi nggak sempat ngedesain karakter dulu. Iya benar. Nggak sempat ngedesain, makanya beneran nggak ada rencana apa-apa, udah dibikin, ceritanya juga kumaha aing gitu kan. Jadi gimana saya aja lah improve gitu. Pokoknya itu musuhnya nggak didesain. Ya boleh dibilang malah itu komik pertama saya yang benar-benar jadi gitu, karena sebelumnya belum pernah bikin kan. Belum ada The Dreamcatchers. Belum ada ya? Iya, belum ada. Belum ada. The Dreamcatchers itu Desember berarti beberapa bulan setelahnya gitu baru ada komiknya gitu. Kalau ini justru dibikin duluan. Itu yang anehnya. Nah, itu kan buat sedikit sekilas yang sudah tahu tentang Wanara. Kalau yang belum tahu nih, pengen kan kita kan ngobrol-ngobrol tentang Wanara. Wanara itu sebenarnya apa sesuatu ceritanya? Entah Dian atau Bima, entah Dian atau Sweta boleh cerita dikit tentang Wanara. Nah, Dian dulu deh, Dian cerita dulu Wanara Studio dulu, biar nanti tak sambung. Sebenarnya Wanara sih dulunya belum nama Wanara kali ya. Dulunya masih teman main, teman kelas, teman kuliah kan awalnya. Dekat satu kosan, segala macam di Bandungnya dekat, sering main, ngobrol kayak tengah malam kemana, zaman mahasiswa lah. Tengah malam kemana ngobrol, ngalor ngidul segala macam, dekat dari situ. Terus tugas kuliah juga kebetulan ada ngangkat tentang tradisi lokal waktu itu ya, wayang golek. Nah, wayang golek. Dari situ mulai kecetus ide gitu, nge-rebranding wayang golek biar mengenalkan ke anak muda. Nah, situ sempat ada komik satu, ya bikin komik si yang cepot itu kan. Komik golek. Ya, komik golek itu. Ya. Nah, itu dari situ, wah komik kayaknya seru nih diulik. Dari situ ya, tapi tugas itu berhenti sampai situ, tapi si Wanaranya identitasnya tetap jalan, belum nama Wanara waktu itu. Ya, lulus, terus kita kerja macam-macam lah, gue di agensi. Si Bima juga di majalah, Habibie di Graphic House, gitu. Ternyata tempat ke agensi juga. Agensi juga. Nah, udah 2 tahun kerja, kayak bosan, terus kebetulan ada pasar seni, ditawarin aja, kita ngisi booth atau enggak? Ya udah ngisi. Nah, di situ kontennya apa nih? Kita mau jualan apa sebenarnya? Nyambung tadi ke Sweta. Udah paling gampang kita ngangkat si tradisi itu lagi. Kayaknya bisa nih diulik. Pertama kita juga dekat, lumayan tahu lah at least kebudayaan yang di Jawa gitu-gitu. Ya udah kita angkat lah. Yang paling gampang diproduksi waktu itu cuman t-shirt, tote bag, stiker ya, sama komik gitu tadi. Jadi dari yang tugas si Wayang Golek Strikes Back itu kita coba angkat lagi. Cuman ya di versi repackage lagi lah. Ya udah jadinya kayak gitu sekarang. Nah, terus lanjut dari situ kita juga sempat ngerjain beberapa project sebetulnya, nggak cuman berkarya tetap sih bareng-bareng. Nah, tapi beberapa ini ada commission ngerjain client base sebetulnya. Nah, satu sisi kita mulai serius jadi company sebetulnya. Makin kesini wah ternyata lumayan juga nih jadi company. Yang akhirnya ya lumayan serius jadi legal dan jadi house studio, kreatif studio jadinya sebetulnya. Nah, sampai sekarang ya? Wanara Studio itu sampai sekarang, alhamdulillah sampai sekarang. Masih ada, udah berkembang. Ya udah ada kantornya dulu kan, kantor fiktif. Karena kan kantor apa namanya ya, masih ya di rumah masing-masing. Terus sempat juga nyewa tempat satu bareng-bareng juga. Sempat di Bandung juga dulu lama. Ya, sempat di Bandung benar. Bandung apa tuh sayangnya ada yang balik Dian sama Bibi balik Jakarta, jadilah Wanara Studio 2 chapter gitu. Sampai sekarang seperti itu kondisinya Mas. Wanara itu ada Bandung, ada Jakarta. Tapi kantor base-nya yang utamanya yang di Jakarta karena kan numpuknya klien kan di situ ya, biar meeting gampang. Iya. Itu kalau Wanara Studio. Kalau Wanara Komik itu dulu tuh karena kan memang awalnya seperti tadi yang di pasar seni itu mau bikin company profile tapi outputnya malah jadi bikin komik 40 halaman. Nah, terus ada cerita lucu sebetulnya karena waktu tahun 2010 akhir itu dikontak sama Sanigo.
ini orang siapa, kita kan nggak tahu. Saya terutama di Facebook nih ada orang siapa gitu ngontak, dia bilang gue mau bikin webkomik, gue mau ngajakin lu ngomik. Terus pertanyaannya, emangnya saya karya komiknya yang mana gitu, kok dia bisa tahu ngajak-ngajakin kayak gitu. Terus emangnya kalau aku komikus kan aku nggak bikin komik kayak gitu kan. Udah datang aja ke kantor gitu akhirnya. Pas lagi datang ke kantor, ya udah terus bawain proposal komik gitu kan. Kebetulan waktu itu The Dreamcatchers itu kan sebetulnya sudah masuk ke ini ya, meja redaksinya si Koloni. Jadi udah tahu cara bikin submission kit. Nah, jadi kayak ada judul, sinopsis, logline dan lain-lain ya, terus karakter desain, baru preview halaman gitu. Nah akhirnya ya udah kayak gitu cara bikin submission. Si Sanigo itu minta tak bawain 2 tuh. Yang pertama itu Serentium, random lah, itu cerita perseteruan 2 klan pemuja iblis gitu. Yang berikutnya yang Wanara ini. Wanara ya udah, padahal kan ya random banget, ya udah ini aja karena yang itu kan boleh dibilang orang ini iseng ya gitu, isengan bawa aja gitu. Bawalah ke kantor IFS waktu itu, belum ada Mako kan. Imaginary Friends Studio, tapi tempatnya barengan waktu itu. Jadi ke sana datang langsung ketemu Alex Irzaki di hari itu. Jadi dia bawa 2 juga, Carakan sama Ray Barong. Ketemu ada Mas Uwi, ada Sanigo, ada siapa lagi lupa di kantor itu, ketemu sama Alex Irzaki. Jadi saya ngasih 2 komik, Zaki ngasih 2 komik juga. Jadi akhirnya voting lah langsung hari itu. Yaudah, Mas Uwi langsung Ray Barong sama Wanara gitu, langsung aja gitu, dua-duanya monyet loh. Jadi sama-sama monyet. Ya udah Ray Barong kan monyet, rajahnya itu raja monyet. Akhirnya yaudah ini kembangin nih kayak gitu. Ya akhirnya dikembangin, tapi ada lucu lagi yang waktu kita mau bikin, kan sebetulnya Wanara waktu awal bikin komiknya karena iseng nggak sempet mendesain musuh kan, musuh utama. Terus bikin ini aja, Wanara kan bisa, coba musuhnya itu representasi negara-negara gitu. Oke. Terus yang pertama raksasa besar Cina gitu, ya udah panda gitu. Bima mikirnya panda, kepala dia itu orang tapi pakai kostum panda. Yang tak tangkap itu another level gitu kan. Jadi panda aja bisa ngomong gitu. Jadilah mafia panda itu. Terus malah di-approve gitu. Ya udah ini aja. Nah, udah ini gitu. Terus kan ada proyek isengan sama Toto Hendranto yang keji itu. Thor tak masukin ya. Karakter keji ini gimana jadi komik, sok aja orang itu juga karya bersama kan. Jadilah Mr. Q. Ya kayak gitu-gitulah di musuhnya. Akhirnya baru sama Sani sama Mas Wi mengembangkan universe-nya gitu. Dari Wanara Studio sih waktu itu memang tidak, yang penting ngasih rambu-rambu, nggak terlalu mencampuri saya untuk mengembangkan universe. Lebih ke ngasih rambu-rambu, yang penting tetap mengusung nilai-nilai lokal, settingnya kalau bisa lokal kayak gitu. Terus ya udah iseng-iseng, pokoknya celetukan itu tak tangkap semua, kayak settingnya kalau bisa di tempat kita ngekos gitu. Kita kan ngekos di Pelesiran tuh, di Pelesiran di dekat ITB, dekat kampus. Tak ubah namanya jadi Holiday Vacation gitu. Kan namanya Holiday Vacation Pelesiran gitu. Jadi tempatnya, rumahnya Seta itu di situ. Jadi emang ya udah kosnya Panca. Tempatnya Panca ya di situ. Pokoknya setting realnya menjadi yang ada di komik hari ini ya. Dan Panca ini juga partner kita, teman kita juga ada. Jadi kita berempat tuh punya partner teman namanya Panca. Dia suka ngulik lokal juga. Dia suka ngulik lokal, dia bikin tato. Makanya tato Pancanya tak bikin superhero gitu. Terus dia waktu itu bikin yang Dewangga kan, Yan ya, yang merek apa sih yang Dewangganya Panca tuh? Pokoknya dia punya merek sepatu ya kalau nggak salah, Dewangga itu. Dulu ya sepatu Moxa. Sepatunya aja Moxa sama yang Dewangga. Sama Dewangga lampu. Furniture gitu. Lampu furniture. Jadi, Cak, gue pinjem nama produk lu dua-duanya gitu. Sok aja gitu. Jadilah Jurus Dewangga yang puncak tertingginya Moxa. Gitulah. Jadi benar-benar udah tempel. Semuanya ada Esa Pavlichenko, karakternya mau nggak tak masukin? Mau, oke, masukin. Ada yang punya karakter lagi ya gitu. Jadi yang penting ikhlas gitu, bergabung bersama-sama gitu. Ngomongin karakter, ada yang satu yang menarik kan, Sret. Dulu di podcast semua kan juga kamu cerita.
5 mandala ini yang jadi predecessor-nya Wanara, itu tadinya kan salah satunya ada Sri Asih kan? Oh iya. Itu ya ada kan? ceritanya itu. Jadi gini, dulu Mas Uwi yang usul. Coba kamu, kan memang secara umum komik Wanara itu sebetulnya tentang 4 jagoan, 4 orang pemuda lah ya, yang dilatih oleh superhero senior untuk mengungkap masa silam, karena dunia mafia ini dari zaman dulu banget nih, kalau harus di track back gitu ceritanya. Jadi makin kesini makin serius ceritanya. Munculnya justru kocak lah. Kalau komik Wanara tuh simple, sederhana gitu tentang 4 jagoan, tapi makin kesana tuh makin dark, makin berat karena memang mengungkap masa silam. Nah, terus Mas Uwi usul ini kan mengangkat superhero gitu, bikin tribute aja gitu, bikin tribute superhero yang yang ada di Indonesia gitu. Waktu itu kan Sri Asih itu belum terlalu populer, Bumi Langit pun belum terlalu populer sebetulnya. Belum. Jadi akhirnya kami bareng-bareng tuh di Mako, boleh nggak Mas Uwi Sri Asih gitu, karena kan ini berdasarkan informasi Mas Uwi juga waktu itu ini superhero perempuan pertama gitu, kok superhero pertama malah kalau katanya superhero gitu. Pertama Indonesia. Akhirnya yaudah coba angkat Sri Asih, karena kan tahun 54 something lah. Iya. Akhirnya cari info, akhirnya dapat info kalau pengarangnya Pak R.A. Kosasi masih hidup gitu kan. Wah, boleh nih akhirnya dari orang urusannya Mako sih, waktu itu Mako udah terbit ya. Mako belum launching tapi udah ada kantor. Jadi kan udah bisa ngontak Pak R.A. Kosasi. Akhirnya saya bareng sama Habibi, Wanara Studio juga berangkat bareng sama teman-teman Mako ke Pak R.A. Kosasi untuk minta izin membuat tribute untuk karakter Sri Asih dengan cara diredesain, lalu dimasukkan ke yaitu kelompok 5 mandala itu. Itu sih awalnya di Pak Kosasi ya senang banget, maksudnya oh ya kalau tribute nggak apa-apa gitu. Tapi sekarang kan kondisinya udah berbeda, Sri Asih udah legal, udah jelas lah ya statusnya. Akhirnya ya udah kita putuskan di take out. Jadi nanti di yang Wanara yang ini yang baru yang sekarang kita rilis ulang di Karya Karsa itu nanti udah nggak ada Sri Asih. Tapi tetap jagoan perempuan. Oh, tetap. Desainnya ya yang kemarin, desainnya nggak diubah, cuma diganti nama karena itu kan beda secara output. Paling nanti dikostumin soalnya biar nggak kelihatan. Tapi kacamata yang bentuknya itu sama karena itu nggak kayak Sri Asih nggak kayak gitu. Itu versi saya. Nah, itu tadi yang menariknya lagi adalah Wanara ini namanya kalau yang mengikuti pewayangan ya, Wanara kan artinya kan monyet kecil ya, Sobat ya. Monyet sih ya. Atau monyet kecil? Ya, monyet lah. Monyet manusia ya. Hutan. Nah, semuanya ini adalah 5 karakter ini yang memang merepresentasikan si founder Wanara Studio ini kan ya. Itu semua memakai 4. Itu semua memakai topeng. Ya. Nah, itu kenapa punya ide sampai ya udah superhero lokal gitu memakai topeng? Oh, sebetulnya konsepnya bukan topengnya sih, lebih ke itu lupa rembukan awalnya kalau nggak salah siapapun bisa jadi superhero harusnya gitu. Jadi bukan orang yang pakai kostum gitu, kurang tepat kalau di lokal gitu ya, maksudnya kayak tapi kita tetap angkat superhero yang pakai kostum loh ya, jadi kayak Panca itu masih pakai kostum. Mandala kan semuanya pakai zaman dulu gitu. Iya. Ya betul, jadi kayak mengangkat romantisme zaman dulu itu superhero itu seperti ini gitu. Kita bahasa visualkan menjadi ya seperti yang kita lihat di 5 mandala, tapi kemudian di eranya Wanara ya kita superhero kita itu yang hari ini kita daily orang yang tiap hari pakai kostum yang kita pakai aja. Kostum biasa, terus topeng monyet, emang budaya topeng monyet yang pengen kita angkat monyet. Topeng monyet kan quote unquote sebetulnya monyet dipekerjakan ya. Tapi katanya termnya yang topeng monyet, orang pakai topeng monyet deh kayak gitu. Karena emang dari awal Wanara ya itu makhluk hutan sebetulnya. Jadi kalau di pewayangan Cirebon, Wanara itu ada Wanara Kukila, ada Wanara Liman. Jadi beda-beda. Wanara Kukila tuh burung. Badannya ini tapi kepalanya burung gitu. Ada yang kepalanya gajah. Sebetulnya lebih ke makhluk hutan. Kita nyebutnya Dwiraga mungkin. Dwiraga. Cuman nah, terus ya udah monyet aja, dan itu empat topengnya itu ada
stilasi dari topeng-topeng yang monyet-monyet yang ada di Indonesia. Monyet-monyet lokal Indonesia. Oh, oke. Nah, 10 tahun nih, 10 tahun dari online, terus akhirnya sempat cetak kan ya? Ya. Terus akhirnya di 2020 ini memutuskan untuk kita mau comeback melalui Karya Karsa. Itu rembukannya atau ceritanya gimana tuh, Dian? Nah, Dian tuh yang bisa jelasin, Dian. Sebenarnya mau dilanjutin lagi udah lama sih ya, Set ya? Iya, udah. Jadi kayak setiap tahun tuh kita lanjutin lagi nggak ya? Gimana lanjutin ya? Kayak satu sisi ada legalitas yang masih nyangkut gitu kan. Yeah. Oh, ini masih ada kontrak. Oke, satu sisi lagi kita juga belum nemu platform yang oke gitu. Yang bisa bisa diandalkan dan bisa kayaknya ini bakal sustain atau segala macam. Jadi kayak kita nggak pengen cuman berhenti di tengah jalan gitu kan sayang sih menurut gue. Ya, betul. Apalagi ya misalkan kayak kalau cetak juga kayaknya sekarang sudah mulai costly secara cost gitu. Nice to have tapi ya mungkin secara production wise agak susah gitu ya. Distribusi ngejangkau orangnya juga masih terlalu pendek. Jadi kayak pas ketika ada platform Karya Karsa, wah ini kayaknya potensial gitu. Banyak teman-teman juga main di sana gitu kan. Wah, kayaknya boleh nih kita cobain. Nah, kita juga akhirnya kan kontak sama Sweta lagi. Bisa nggak nih kayak gini-gini segala macam. Oh, kayaknya possible. Terus, tapi awalnya apa ya dilanjutinnya kemarin? Ada cerita, soalnya kan yang mau cerita. Kita juga mau 10 tahun sebenarnya. Iya. Si Wanara Studionya. Studio. 10 tahun kita bikin apa lagi nih? Udah 10 tahun gitu kan. Jadi kayak akhirnya masa 1 dekade nggak ada perayaan. Iya, nggak ada perayaan kayak kontak Sweta lagi. Kita tayangin aja apa ya udah, ya kita lanjutin sebetulnya secara kontrak juga dengan beberapa pihak beres sudah clear. Jadi ya oke, aman untuk kita lanjutin sebetulnya. Nah, itu ceritanya kenapa Wanara terbit lagi. Sebenarnya di layar sekarang yang nonton di YouTube, kalian bisa lihat nih ada gua kasih lihat ininya Wanaranya di Karya Karsa sama ada QR code. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat di situ. Jadi sudah ada chapter 00 yang bisa dibaca gratis ya, Swet ya? Ya. Nah, itu yang di Pasar Seni. Belum pernah keluar tuh ya? Cyber City. Iya, belum pernah dia tuh guys yang tadi cerita jadi jadi itu makanya garisnya masih awal banget bikin komik tuh, masih lurus-lurus doang. Sekarang kan udah tahu cara ngebending drawing pen jadi kayak ada tebal tipis. Dulu masih amatiran lah. Kalau misalnya kalian penasaran tadi ceritanya Sweta yang bikin langsung 40 halaman itu, bisa baca gratis di Karya Karsa yang di layar juga. Terus dan kalau misalnya mau lanjutin mau tahu yang komik beneran, komik yang sudah serius dan berwarna, dari Wanaranya lah. Dari Wanara itu bisa jadi pengikut di Karya Karsa. Berapa harganya guys? 13.000 satu chapter, tiap chapter. Tiap chapter akan segitu harganya. 13.000. Isinya berapa halaman? Ada yang 24, ada yang 32, beda-beda sih. Dan berwarna ya. Yang membedakan berwarnanya 5 halaman awal. 5 halaman awal. Ya. Oke. Ya, itu yang membedakan. Mungkin itu yang membedakan versi digital yang sekarang dengan cetaknya atau digital yang dulu ya. Karena dulu kan 5 halamannya kan langsung. Ya. Iya. Gitu. Terus apa ya maksudnya? Ini ceritanya di Karya Karsa ini nanti akan selain komik akan ada apa lagi? Nah, itu dia sebenarnya yang bisa jelasin. Dari kita sih pengen nyobain kan dulu juga kita bikin merchandise-nya sebetulnya. Nah, kita akan mungkin next-nya akan ngulik di merchandise sih. Beberapa parts mungkin kita satu kan udah digital juga platformnya, jadi mungkin kita akan ngulik berbagai medium digital. Terus kebetulan studio juga ya Creative House, jadi ya mungkin akan cobain ngulik
di medium-medium yang lain sih, tapi tetap platform digital. Cetak sih kemungkinan akan ada, tapi masih belum tentu, masih kita ngelihat si perkembangannya sih. Tapi nggak menutup kemungkinan akan dicetak gitu. Limited edition cetakannya akan mungkin ada. Oh, itu asik tuh kalau ada tuh beneran. Karena kan memang mau gimana pun sebenarnya komik lebih enak untuk dibaca cetak ya. Iya benar. Fisiknya lah. Fisiknya. Boleh kasih ini berarti kan per minggu ya? Per minggu rencananya. Per minggu rencananya, terus nanti juga akan ada merchandise atau segala macam. Ada ini nggak? Ada semacam behind the scene gitu nggak? Pasti ada. Pasti. Itu salah satunya. Itu ada raw material kan, kalau dulu kan di Mako meskipun digital ya emang penerbit komik aja gitu. Paling kalau mau kita bikin ngasih tahu behind the scene akhirnya lewat media sosial kan. Tapi juga nggak aktif sih. Karena dulu kan seorang diri ya fighternya. Sekarang udah satu tim lah, udah ada orang enak yang bantuin gitu. Ya tinggal pokoknya komikus ya fokus ngomik aja udah sekarang. Iya. Betul, harus fokus di situ dia. Terus apa namanya? Terakhir kali ya, sebenarnya ini sekarang karena udah 40 dukungan, lumayan loh, sebenarnya dua hari hitungannya ya, berapa ya? 3 hari, dua hari udah 40, karena rata-rata kan yang mendukung. Sebenarnya banyak kayak komik di Karya Karsa, dan memang kayaknya memang jadi sekarang jadi salah satu tempat buat para komikus untuk untuk memperlihatkan dan skillnya gimana gitu, menjual gimana. Nah, sedikit gimana kalau menurutmu Karya Karsa ini sebagai platform itu sebagai untuk seorang komikus atau seorang pekarya ya, itu gimana menurut kalian? Kreator. Ya, yang paling penting sih sebetulnya sekarang harus sadar, emang edukasi pasar bahwa memang apapun yang akan kita terima itu nggak ada yang gratis sebetulnya. Dulu kan karena kebetulan cetak tuh. Kalau cetak kan orang lebih, mungkin kalau orang di kita kan lebih, oh iya cetak gue beli dong gitu. Tapi kan digital juga kita bikin gitu, bukan bim salah bim ada gitu. Jadi harus mengedukasi bahwa semua itu berproses, butuh effort, melibatkan orang banyak gitu. Dan kita pengen mengedukasi bahwa karya berbentuk digital sekalipun itu worth to buy lah istilahnya, jadi ya worth it untuk orang-orang beli gitu, kalau mau baca beli. Tapi mungkin kalau Wanara kan kita memang karena kita dulu kan sudah pernah terbit digital juga Shan ya waktu zaman di Mako gitu. Terus dicetak juga udah sama Cosmic oleh transformasi perusahaan yang sama, maksudnya oleh Shani juga, oleh Shani Budi aja. Shani Go. Jadi oleh Shani dulu Mako bikin webcomic, terus di Cosmic dicetak. Cuman memang mandek kan kasusnya, karena memang pas di Cosmic itu yang cetak ya, itu mentok di chapter 11. Waktu itu kan emang karena macam-macam pertimbangannya, kalau nggak salah ya termasuk harga. Jadi waktu itu udah ada kenaikan harga cetak apa gimana, jadi akhirnya diputuskan sampai chapter 11 berhenti. Nah nanti misalnya orang bertanya volume 3 tuh kapan lanjutnya, mungkin sekalian menginformasikan bahwa Wanara hari ini komiknya itu sudah tidak terikat lagi dengan Cosmic. Jadi pada tahun kalau nggak salah harusnya sih 2 tahun yang lalu sih, setahun yang lalu ya, jadi udah diambil alih, sudah ada surat pengembalian ya, jadi kayak udah hak miliknya dikembalikan, hak terbit maupun hak cipta sudah balik lagi ke kreator. Nah sekarang saya merumahkan ini di Wanara Studio, jadi mungkin Wanara Studio akan jadi rumahnya saya sebagai kreator. Si komik Wanara ini di bawah manajemennya. Jadi kalau orang bertanya volume 3 ada nggak? Ya nggak ada, kalau kan yang kemarin 1-2 cetaknya itu versi Cosmic. Jadi kita nggak mungkin kan ujuk-ujuk merilis di Karya Karsa lanjutannya gitu. Lanjutan, kita juga pengen menggait baru. Kita
lebih butuh pembaca baru sebetulnya. Betul. Pembaca lama kita pasti percaya diri, loyal lah, maksudnya pasti penasaran dong lanjutannya. Ya. Jadi kita tetap tayangkan ulang untuk pembaca baru dan untuk meromantisasi pembaca lama juga gitu. Jadi pengen baca ulang yang udah kita bedakin gitu lah ya, si komiknya udah lebih cantik nih sekarang. Bisa baca dan mendukung, karena kan kita kalau nggak didukung juga nggak akan lanjut juga gitu. Jadi betul. Harus didukung gitu. Kalau nggak, kita harus butuh energi nih sebetulnya, apalagi sekarang udah timnya gede gitu. Jadi, kalau untuk membuat Wanara komiknya lanjut, ya akan berilah dukungan dengan cara membelinya per chapter gitu. Sampai nanti lanjut terus. Jadi kemarin kan 11 ya, berhenti di 11 itu. Yang di Cosmic. Sekarang kita akan lanjut dari 1, stoknya masih banyak karena kita sebetulnya punya 16 chapter kan. Jadi ke depan itu masih ada tabungan lah itu. Sekarang sambil saya ngerjain lanjutannya gitu. Jadi nanti per minggu kalau dihitung itu mungkin sekitar, nggak tahu ya, mungkin 4 bulan kalian ya. Jadi sekitar 4 bulan tuh pure untuk menayangkan rutin. Nanti mungkin baru setelah, nah ini chapter yang mungkin ditunggu-tunggu sama orang adalah lanjutannya kan sebetulnya. Mungkin di tahun-tahun depan kali, awal-awal tahun lah. Nah, jadi mulai mungkin nanti ada adjustment sedikit, kayak jumlah halamannya disesuaikan gitu. Iya. Nggak sepanjang yang sekarang tuh panjang hitungannya, dan untuk karena emang kita kasih yaudah yang murah aja dulu 13.000, karena kan tanda kutip ini meromantisasi lagi Wanara sebetulnya, biar orang ngingetin lagi yang kangen sama Bos Panda, kangen sama 4 Wanara ya kayak gitu. Iya. Murah itu 20 berapa? Halaman? 23. 24 sampai 32. 24 sampai 32 halaman, 5 halaman warna, terbit per minggu, 13.000. Nah, tuh. Sekali lagi kalau misalnya lo mau langganan tuh ada di QR code gue di situ ada, tinggal QR code, atau lo langsung ke karyakarsa.com/wanara ya. Ya, gitu. Oke deh kalau gitu. Thank you Dian sama Sweta udah ngobrol-ngobrol tentang Wanara. Semoga jadi salah satu karya karsa yang komik Indonesia yang paling tinggi, karena lumayan nih ini sangat menarik pokoknya semuanya tentang ini. Dan sebenarnya yang paling selain selain lanjutan ya, paling kutunggu adalah behind the scene itu, karena aku tahu lah Sweta kalau ngulik sesuatu kayak gimana, tahu lah pokoknya. Nggak kaleng-kaleng lah pokoknya, udah beneran ada basisnya gitu. Gitu sih. Bisa nanti pasti diungkap semua lah pasti. Siap. Pelan-pelan biar panjang napasnya. Nah, itu dia. Iya, biar panjang napasnya soalnya. Gitu ya. Iya. Tapi penasaran deh. Kan ini adalah si mendukung orang hanya sekarang baru bisa 13.000 per chapter ya. Kalian ada rencana untuk bikin, kan sekarang ada komik di Karya Karsa kan bisa ada kayak semacam tier gitu kan. Misalnya kalian dukung 50.000, kalian akan dapat komik ini 4 bulan atau tambah apa gitu, akan ada nggak kesannya, atau untuk sementara baru 13.000 ini aja deh gitu. Ada tuh. Ada sih. Nanti beberapa kita juga udah coba rancang beberapa tiernya sebetulnya, yang tadi dibundling sama merchandise itu tadi. Untuk saat ini sih paling dekat sih merchandise-nya masih berbentuk digital sebetulnya. Jadi ya memang nanti akan pas ketika nanti kita udah mulai banyak chapter kita keluarin, ya mungkin si tier yang bundlingnya udah mulai keluar di situ sebetulnya. Oke. Nah, jadi ya jaga bisa beli baca satuan sama bisa beli sekaligus 1 bulan. Iya. Nunggu banyak dulu. Sayang soalnya kalau tiba-tiba udah 2, terus mereka cuma baca 1 bulan tapi cuma baca 2, sayang banget. Iya, benar. Nah, kasihan nanti aja. Nunggu nanti lah. Pasti ada kalau kita keluarin. Siap. Gitu. Terus bonus-bonus ya, gimmick merchandise sebetulnya. Merchandise baru segala macam. Kita juga dulu punya beberapa stok artwork yang belum sempat dirilis sebetulnya. Jadi mungkin kita coba keluarin sekarang. Tahu kan dari dulu yang pengen gue punya tuh apa ya? Apa coba? Kaosnya Brata yang selalu dipakai Sultan Kartika itu loh.
Yang mana sih? Yang naga itu lah, Oh, naga yang ini. melingkar. Oh, beres. Ada nanti dibikin. Oke, guys. Sama tentu aja kalau misalnya ada ya itu topengnya yang bisa jadi kayak dipajang gitu, itu keren banget. Ntar cari pengrajin di sana di Malang dulu. Iya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih sekali lagi cerita sama dia. Semoga sukses sama karya-karyanya dan warna-warnanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih udah nonton. Bye-bye.